Kalau ada yang bertanya, sejak kapan saya belok? Jawabannya adalah, sejak istri saya jadi TKW. Kenapa? Karena saya punya kebutuhan dan saya tidak mau mengambil risiko hamil jika melakukannya dengan wanita. Dan saya juga tidak mau jajan sembarangan karena banyak penyakit. Udah, gitu aja. Sesimpel itu. Lalu bagaimana semua itu bisa terjadi? Silahkan simak kisah nyata saya berikut ini dari awal sampai akhir, biar nggak gagal paham. Berawal dari keberangkatan istri saya jadi TKW setahun yang lalu. Saat itu seminggu sehabis Lebaran, istri saya mendapatkan tawaran pekerjaan jadi TKW ke Arab Saudi, jadi pembantu rumah tangga. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk mencegah istri saya, mengingat anak kami masih kecil, masih 7 tahun usianya. Tapi istri saya tetap bersikeras untuk pergi. Aku yang cuma nelayan biasa di kampung tempat kami tinggal, akhirnya harus merelakan kepergian istriku pergi ke luar negeri jadi TKW. Meskipun sebenarnya terasa begitu berat. Mulai saat itu, aku harus terbiasa hidup tanpa istriku. Aku harus terbiasa mengurusi diriku sendiri dan juga mengurusi anak laki-laki kami satu-satunya, Arif, yang baru duduk di kelas 2 SD. Mulai hari itu, aku harus terbiasa memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan tidur sendirian. Aku harus melakukan semuanya demi anakku. Sebenarnya, aku dan istriku baru menikah sekitar 8 tahun waktu itu. Kami juga sempat pacaran selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Aku dan istriku lahir dan tumbuh di kampung yang sama. Istriku adalah teman sepermainanku waktu kecil. Meskipun usia istriku 2 tahun lebih tua dariku. Setelah menikah, kami memang memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan kecil untuk kami tinggal bersama. Hingga akhirnya anak pertama kami lahir dan tumbuh bersama kami. Keluarga kecil kami cukup bahagia, meski secara ekonomi kami selalu kekurangan. Sebagai nelayan, aku tidak selalu menghasilkan uang setiap harinya. Kadang hasil yang aku dapat juga tidak sebanding dengan pengeluaran yang kami butuhkan, apalagi sejak anak kami masuk sekolah. Itulah salah satu alasan mengapa istriku memilih untuk menjadi TKW demi menyelamatkan perekonomian keluarga kami. Meski sebenarnya itu bukan alasan yang tepat. Karena biar bagaimanapun, sebagai kepala rumah tangga, semua itu adalah tanggung jawabku, bukan tanggung jawab istriku. Namun pada akhirnya, aku memang harus merelakan kepergian istriku, merelakan pilihan hidupnya, dan aku harus terbiasa hidup jauh darinya. Sebagai seorang laki-laki yang sudah menikah dan sekarang harus berada jauh dari istri, terus terang terasa ada yang kurang dalam hidupku, terasa ada yang hilang.
terutama saat malam hari menjelang tidur. Biasanya kalau tidur selalu ada yang menemani. Sekarang aku harus tidur sendiri, seperti saat masih lajang dulu. Bak sebuah lirik lagu. Mata melirik, pikiran melayang. Dan jujur saja, aku merasa sangat kesepian. Masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur juga sendiri. Dan aku benar-benar berdiri sendiri. Beruntunglah anakku sudah cukup besar. Setidaknya aku tidak terlalu repot untuk mengurusinya. Dia sudah bisa mandi sendiri, menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri, dan juga berangkat sekolah sendiri. Karena memang jarak sekolah dari rumah kami cukup dekat. Melamun lagi Mas Danu, sebuah suara mengagetkanku sore itu. Saat itu aku baru saja pulang kerja dan sehabis mandi, aku duduk sendirian di bangku yang ada di depan rumahku. Enggak kok. Balasku cukup terbata setelah menyadari siapa yang datang. Itu adalah Keken, tetanggaku. Ia juga menyewa rumah di samping rumah kontrakan kami. Keken adalah seorang guru olahraga di sekolah tempat anakku bersekolah. Sudah 2 tahun ia menjadi guru di desa kami. Aku mengenal Keken jauh sebelum istriku jadi TKW. Kami memang sudah cukup dekat, karena Keken memang sudah sering datang ke rumahku untuk sekedar mengobrol, apalagi sejak istriku pergi. Kangen istrinya ya Mas, ucap Keken lagi, sedikit berseloroh. Enggak juga Ken, lagi pengen nyantai aja sepulang kerja. Balasku apa adanya. Banyak dapat ikan hari ini Mas? Keken bertanya lagi. Lumayan lah Ken, lebih banyak dari kemarin sih. Tapi harga ikan hari ini turun, jadi hasilnya sama aja. Begitulah resiko jadi nelayan Ken. Kadang ikannya banyak, harganya murah. Giliran harganya naik, dapat ikannya dikit. Balasku cukup panjang. Enak jadi kamu Ken. Pendapatan udah jelas setiap bulannya. Lanjutku kemudian. Ada enak nggak enaknya kok Mas, sama aja. Meskipun pendapatan saya sudah pasti setiap bulannya, tapi saya kerjakan masih diperintah orang. Kalau Mas Danu, kerjanya kan enak, bebas, tanpa diperintah-perintah atasan. Balas Keken pelan. Iya sih, balasku ringan. Entah aku setuju atau tidak dengan pendapat Keken tersebut. Yang penting aku berusaha untuk menghargai pendapatnya. Ada jeda beberapa saat. Kami saling terdiam. Keken beberapa kali memainkan HP-nya. Sementara aku sibuk menyalakan rokokku. Ngomong-ngomong, nggak terasa udah setahun juga ya Mas, istri Mas Danu pergi. Ucap Keken tiba-tiba. Iya, balasku singkat. Jadi, kapan istri Mas Danu akan pulang? Tanya Keken lagi. Ya, belum pasti sih. Kalau ceritanya, ia kerjakan sistem kontrak. Dia udah dikontrak selama 6 tahun. Dan selama 6 tahun, ia hanya boleh pulang sekali 2 tahun. Itu pun cuma 2 hari. Balasku sedikit menjelaskan. Wah, kalau begitu masih lama ya Mas, ucap Keken. Mas Danu nggak kesepian nih, ditinggal istri selama itu. Lanjutnya bertanya. Aku menatap Keken beberapa saat, mencoba memahami maksud dari pertanyaannya barusan. Yang namanya kesepian itu pasti kan, namanya juga terpisah jauh dari istri. Aku membalas juga akhirnya setelah aku terdiam beberapa saat. Jadi gimana dengan kebutuhan Mas Danu sendiri?
Gimana cara Mas Danu memenuhinya? Tanya Keken selanjutnya. Maksudnya? Tanyaku berlagak tidak paham. Lebih tepatnya untuk memastikan tujuan dari pertanyaan Keken yang sebenarnya. Ya, Mas ngertilah. Kebutuhan suami dari seorang istri itu kan banyak. Salah satunya dan yang paling penting itu kan kebutuhan biologis. Gimana cara Mas Danu mengatasi hal tersebut? Tanya Keken lebih jelas. Pertanyaan macam apa itu? Batinku merasa heran sendiri. Mengapa Keken harus mempertanyakan hal tersebut? Ya, sama kayak kamu lah Ken. Kalau lagi pengen, saya lakukan secara mandiri aja. Jawabku akhirnya, meskipun aku masih merasa sungkan untuk membicarakan hal-hal seperti itu bersama Keken. Kali ini Keken tersenyum sambil ia menatapku cukup lama. Mata kami sempat beberapa saat saling bertatapan, sebelum akhirnya aku berpura-pura melihat ke arah jalan di depan rumahku. Mas, mau nggak kalau saya bantu? Tanya Keken kemudian. Bantu apa? Tanyaku dengan nada cukup heran. Tapi, Mas jangan marah ya kalau saya ngomong seperti ini. Ucap Keken sedikit pelan. Maksud kamu apa sih Ken? Dan kenapa saya harus marah? Balasku penuh tanya. Jadi sebenarnya aku tuh sudah lama suka sama Mas Danu. Mas Danu sangat tampan dan juga sangat kekar. Mas Danu juga sosok yang baik dan ramah. Saya kagum sama Mas Danu. Saya pengen banget bisa memiliki Mas Danu. Saya pengen bisa hidup bersama Mas Danu walau hanya sementara. Setidaknya sampai istri Mas Danu pulang nantinya. Ucap Keken cukup panjang lebar dan cukup membuat aku kaget. Sungguh itu semua di luar dugaanku. Dan aku benar-benar tidak menyangka kalau Keken akan berani berucap demikian padaku. Karena meskipun kami sudah lama saling kenal, tapi setidaknya Keken tahu kalau aku ini laki-laki normal. Aku sudah menikah dan sudah punya anak. Aku gak mungkin tertarik sama laki-laki meskipun saat ini istriku berada jauh di luar negeri sana. Mas Danu gak harus jawab sekarang. Mas Danu pikirkan aja dulu. Tapi saran saya sih, akan lebih baik kalau Mas Danu terima saja tawaran saya. Mumpung istri Mas nggak ada di sini loh. Kan pulangnya juga masih lama. Daripada Mas Danu jajan sembarangan atau melakukannya sendiri, kan lebih baik kalau sama saya. Udah jelas orangnya dan gratis lagi. Bahkan saya bersedia membayar Mas Danu kalau Mas Danu mau. Ucap Keken lagi, masih panjang lebar dan cukup belak-belakan. Aku masih terdiam, bingung juga mau berkata apa. Beberapa kali aku hisap rokokku sambil menarik napas dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Tiba-tiba saja jantungku berdebar hebat saat membayangkan hal tersebut. Membayangkan aku dan Keken. Ya udah Mas, kalau begitu saya pamit dulu ya, mau mandi. Nanti kita ngobrol lagi kalau Mas udah punya jawabannya. Keken berucap lagi akhirnya, setelah ia melihat aku hanya terdiam. Lalu kemudian Keken pun berdiri dan mulai melangkah menuju rumahnya yang hanya berjarak 20 meter dari situ. Dan aku masih terdiam. Secara fisik dan sebagai seorang laki-laki, Keken cukup menarik.
Dia berkulit putih dan bersih. Wajahnya lumayan tampan dengan hidungnya yang bengir. Tubuhnya sedikit berisi, tidak kurus dan tidak juga gemuk. Proporsional sih menurutku. Tapi bukan itu masalahnya. Ini bukan soal fisiknya. Ini soal jenis kelaminnya. Kenapa Keken harus seorang laki-laki? Jika ia seorang perempuan, aku sudah pasti akan menerima tawarannya. Berkali-kali aku coba membayangkan hal tersebut. Berkali-kali juga aku merasa mual. Bertahun-tahun mengenal Keken, baru kali ini aku benar-benar mengenalnya. Dan ternyata selama ini, diam-diam, ia menyukaiku. Dan aku yakin, Keken pasti sering menghayal tentang diriku, terutama saat malam menjelang tidur. Mungkin karena itu juga, setiap kali aku bertemu Keken, aku sering merasa salah tingkah. Keken sering menatapku lama saat berbicara dengannya. Dia juga sering merangkulku dengan sengaja, dan aku baru menyadari hal itu sekarang. Itu semua juga cukup menjawab pertanyaan-pertanyaanku selama ini tentang Keken. Mengapa ia begitu baik padaku, terutama sejak istriku pergi. Ia sering membelikan makanan untuk aku dan anakku. Ia juga sering membantu anakku belajar di rumah. Dan karena itu juga mungkin Keken sampai hari ini belum menikah, meskipun ia sudah berusia 28 tahun. Sekarang aku jadi dilema antara menghindar atau menerima. Karena seperti kata Keken, mumpung istriku lagi di luar negeri, kenapa tidak aku memanfaatkan saja kesempatan ini? Tapi kenapa harus Keken sih? Kenapa harus laki-laki? Malam itu, aku duduk sendiri di depan rumah. Anakku sudah tertidur dari tadi. Sebenarnya, aku juga sudah mencoba untuk tertidur. Tapi entah mengapa, mataku enggan terpejam. Bayangan wajah Keken tiba-tiba saja melintas di pikiranku. Tawaran dan ungkapan perasaannya padaku beberapa hari yang lalu masih terus mengganggu pikiranku akhir-akhir ini. Walaupun aku belum pernah bertemu Keken lagi sejak kejadian itu. Aku melihat jam di HP-ku. Sudah jam 10 malam. Keadaan sudah mulai sepi. Di kampungku ini, orang-orang memang lebih memilih untuk tidak keluar rumah ketika malam hari. Mereka lebih memilih berada di rumah dan tidur lebih awal. Aku sudah menghabiskan beberapa batang rokok, menarik napas dalam beberapa kali, mencoba menenangkan pikiranku yang sedang kacau. Sebenarnya aku bisa saja mengabaikan tawaran Keken dan memilih untuk tetap setia pada istriku. Namun sebagai laki-laki yang merasa kesepian karena telah ditinggal istri menjadi TKW, bahkan sudah setahun lebih, aku merasa tidak ada salahnya untuk mempertimbangkan tawaran Keken tersebut. Lagi pula seperti kata Keken, mumpung istriku masih di luar negeri jadi TKW, mumpung aku masih tidur sendiri, dan daripada aku harus melepaskanku ke sembarangan, apalagi sampai aku jajan sembarangan, bukankah lebih baik aku tumpahkan saja kesepianku ini pada Keken? Setidaknya orang-orang kampung tidak akan curiga akan kedekatan kami. Orang-orang akan menganggapnya biasa saja kalau melihat Keken berada di rumahku meskipun di malam hari. Tapi jika aku melakukannya dengan seorang wanita,
tentu saja hal itu akan membuat orang-orang curiga. Dan menurutku, resikonya juga cukup besar, apalagi jika sampai wanita tersebut hamil. Jadi nggak ada salahnya kalau aku mencobanya. Hitung-hitung cari pengalaman baru, dan sebenarnya aku juga penasaran sih, seperti apa rasanya hal tersebut jika dilakukan dengan seorang laki-laki. Karena itu akhirnya aku mengirim pesan kepada Keken dan memintanya untuk datang ke rumahku malam itu. Seperti dugaanku, Keken pun membalasnya. Oke, begitu jawabnya melalui pesan singkat. Sepuluh menit kemudian, kami pun sudah berada di dalam kamarku, berdua, hanya berdua, dan hal itu cukup membuat aku deg-degan tak karuan. Belum pernah sebelumnya aku mengajak orang lain ke kamarku selain istri dan anakku, dan hal itu cukup membuat aku merasa risih, serba salah. Apalagi sejak tadi, Keken tak pernah berhenti menatapku. Dia tersenyum penuh makna, merasa menang. Aku hanya akan mencobanya satu kali. Setelah itu, aku harap kita bisa melupakannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Ucapku memulai pembicaraan. Terserah Mas Danu aja. Satu kali aja sudah membuat aku merasa senang kok Mas. Balas Keken pelan. Tapi kalau nanti Mas Danu pengen lagi, aku selalu siap kapanpun Mas Danu mau. Tinggal kirim pesan aja. Lanjut Keken kemudian sambil tersenyum manis. Ya, balasku singkat. Tapi sebelumnya aku mau bertanya, sekali lagi. Apa sebenarnya yang membuat kamu tertarik padaku? Lanjutku lagi. Mas Danu sangat tampan, gagah, dan berotot. Siapa yang gak bakal tertarik sama Mas Danu? Balas Keken terdengar apa adanya. Tapi kamu kan tahu kalau aku sudah menikah dan sudah punya anak, ucapku. Iya, aku tahu, dan aku tidak peduli akan hal itu. Lagi pula saat ini istri Mas Danu juga tidak berada di sini kan? Jadi apa salahnya kalau aku menggantikannya selama ia jadi TKW? Itu pun kalau Mas Danu bersedia, balas Keken lagi. Tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa sama kamu, Keken. Ini pun aku cuma sekedar ingin mencobanya. Aku tidak yakin ini akan terus berlanjut, ucapku kemudian. Kali ini Keken tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil. Sepertinya ia tidak yakin dengan ucapanku barusan. Tapi ya sudahlah, aku juga tidak peduli. Sekali lagi aku tegaskan pada diriku sendiri bahwa aku melakukan semua ini hanya karena aku merasa kesepian. Jadi gimana Mas? Kita mulai sekarang? Suara Keken sedikit membuatku kaget. Tiba-tiba saja aku merasa kaku. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Tapi yang pasti, aku hanya bisa mengangguk menjawab pertanyaan Keken barusan. Melihat aku yang hanya mengangguk, Keken pun mulai bereaksi. Pelan-pelan ia pun mulai mendekat. Jantungku pun berdebar hebat. Dan akhirnya aku hanya bisa memejamkan mata saat wajah Keken benar-benar berada di depan mataku, tak berjarak. Hembusan napasnya menyentuh pipiku. Aroma napasnya yang harum membuatku sedikit terhanyut. Dan aku hanya bisa terdiam, pasrah. Satu hal yang aku sadari malam itu, ternyata durasinya sangat lama dan caranya pun bervariasi. Jauh berbeda dari yang aku alami selama ini bersama istriku.
monoton. Malam pun berlalu, hingga pagi menjelang. Keken sudah kembali ke rumahnya. Aku masih terbaring malas di tempat tidurku, menikmati sisa-sisa kenangan indah yang terjadi tadi malam bersama Keken. Pertanyaannya adalah, apa aku terkesan? Dan sialnya, jawabannya adalah, iya, aku terkesan. Dan itu berarti semua ini belum berakhir. Semua ini masih akan terus berlanjut. Karena Keken mampu meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatiku dengan kelembutan cinta dan kasih sayangnya. Terjadi pertentangan batin dalam diriku, antara melanjutkan semua ini bersama Keken dan membiarkan diriku sendiri terhanyut dalam buayan cintanya, atau mengakhirinya dan membiarkan diriku tetap menahan semua seku lagi. Entahlah, aku mulai bingung dengan semua ini. Bahkan aku bingung dengan diriku sendiri. Mengapa aku harus terjebak dengan semua ini? Dan mengapa Keken jadi begitu menarik di mataku? Namun di bagian hatiku yang lain, jujur saja, aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah pada istriku. Aku telah mengkhianatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengkhianati istriku. Dan brengseknya, aku mengkhianatinya dengan seorang laki-laki. Terima kasih Mas Danu, tadi malam sangat indah sekali. Sebuah pesan masuk ke HP-ku dari Keken. Aku tak membalasnya. Aku tak berniat untuk membalasnya. Aku masih sibuk berperang dengan perasaanku sendiri. Sibuk menentukan pilihan. Mungkin semua ini adalah sebuah kesalahan. Apa yang aku lakukan adalah sebuah kesalahan. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar kendaliku. Sebagai seorang laki-laki yang telah lama ditinggal istri, aku merasa berhak untuk mendapatkan kesenanganku sendiri. Toh, istriku juga tidak bakal tahu. Lagi pula, aku juga tidak tahu apa yang istriku lakukan di luar negeri sana. Akhirnya, aku memutuskan untuk mandi dan segera berangkat kerja. Sementara anakku sudah berangkat ke sekolah sejak tadi. Sebelum pergi kerja, aku sempatkan melirik ke arah rumah Keken. Rumah itu sudah tertutup. Keken mungkin juga sudah berangkat ke sekolah. Tiba-tiba saja aku merasa kangen dengan laki-laki itu. Padahal baru tadi malam kami bertemu. Tapi Keken benar-benar mampu membuatku terkesan. Variasi-variasi yang diberikannya membuatku merasa begitu disanjung dan dipuja. Mungkin karena Keken melakukannya dengan sepenuh hati dan dengan perasaan cinta. Keesokan malamnya, aku sengaja meminta Keken untuk datang lagi ke kamarku. Tentu saja setelah anakku tertidur, dan malam pun sudah cukup larut. Seharian aku terus berpikir tentang Keken, tentang semua yang telah ia lakukan padaku selama ini, tentang semua rencananya untuk menemaniku sampai istriku pulang dari luar negeri. Aku mulai mempertimbangkannya. Ada apa Mas Danu memintaku datang lagi ke sini? Tanya Keken setelah ia duduk di sampingku di atas ranjang. Pertama, saya mau mencabut kata-kataku tadi malam. Ucapku pelan. Kata-kata yang mana? Tanya Keken sedikit heran. Kata-kata kalau aku hanya akan mencobanya satu kali dan tak akan mengulanginya lagi. Balasku apa adanya. Oh, Keken membulatkan bibir.
Kenapa? Tanyanya pelan. Karena akhirnya aku sadar kalau sebenarnya aku juga membutuhkan hal tersebut. Aku membutuhkan kamu untuk melengkapi malam-malamku yang selama ini terasa begitu kosong. Dan jujur saja, kamu telah mampu memberi aku kesan yang indah. Jawabku mencoba untuk jujur. Mas Danu yakin? Tanya Keken lagi. Sepertinya ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri akan kalimatku barusan. Iya, aku yakin. Tapi ini hanya akan berlaku selama istriku jadi TKW. Dan nanti jika istriku sudah kembali dan ia sudah menetap lagi di sini, maka semuanya pun berakhir. Aku harap kamu bisa memahami hal itu. Jelasku kemudian. Oke, aku setuju. Aku juga tidak ingin selamanya seperti ini. Aku juga ingin berubah. Aku juga ingin menjalankan kodratku sebagai seorang laki-laki. Menikah, punya anak, dan menjadi seorang kepala rumah tangga. Ucap Keken. Tapi sebelum semua itu aku lakukan, aku ingin menikmati masa-masa lajangku. Dan kebetulan aku bertemu Mas Danu. Jadi kita akan menjalaninya sampai batas waktu yang telah sama-sama kita sepakati. Lanjut Keken lagi. Aku mengangguk beberapa kali. Entah karena memahami ucapan Keken barusan, entah karena aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya bersifat sementara. Dan begitulah awalnya. Awal hubunganku bersama Keken dimulai. Awal aku menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang hampir tidak aku kenal. Aku sudah tidak mengenali diriku sendiri. Tapi aku juga sudah tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya ingin menikmati hidupku, meski dengan alasan dan cara yang salah. Aku menyadari kalau ini semua baru dimulai, semua belum berakhir. Masih begitu panjang waktu yang harus aku lewati. Masih begitu banyak hal yang mungkin saja bisa terjadi ke depannya. Tapi aku akan menjalaninya meski ini tidak akan mudah. 5 tahun pun berlalu. Hubunganku dan Keken terjalin dengan indah. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang telah kami lewati bersama. Banyak hal yang telah kami lakukan berdua. Kini istriku telah kembali. Istriku pun memutuskan untuk menetap lagi di sini, di kampung kami. Dan itu berarti hubunganku bersama Keken pun harus berakhir. Keken sepertinya menyadari hal itu. Ia pun memutuskan untuk pindah, pergi dari kampung ini, dan pergi dari hidupku. Terus terang aku merasa sangat kehilangan Keken, apalagi mengingat begitu lamanya hubungan kami terjalin, begitu lamanya kami bersama, begitu indahnya setiap detik yang kami lewati berdua. Tapi seperti janji kami dari awal, kami memang harus mengakhiri semua ini, meskipun kami sama-sama harus terluka. Mungkin aku memang telah jatuh cinta kepada Keken. Mungkin ia terlalu indah untuk bisa aku lupakan begitu saja. Tapi begitulah kehidupan. Orang-orang akan datang dan pergi beriring berlalunya sang waktu. Kisahku bersama Keken adalah sebuah kisah rahasia yang indah. Sebuah kisah yang hanya menjadi rahasia kami berdua. Kisah yang tidak akan pernah terungkap dan tidak akan pernah terulang lagi. Teruntuk Keken, kekasih gelapku, dimanapun kamu berada saat ini, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu. Aku akan selalu mengingatmu sebagai kenangan terindah
dalam perjalanan hidupku. Terima kasih untuk cintamu yang begitu tulus. Terima kasih untuk semua waktu yang telah kita habiskan bersama. Terima kasih untuk segala kenangan indah yang tercipta di antara kita. Aku hanya berharap, semoga kamu menemukan kebahagiaanmu meski kita tidak lagi bersama.